Selamat datang di Rendra Story Horror, tempat di mana kisah-kisah misteri dan ketakutan berkumpul dalam bayangan gelap. Persiapkan diri kalian untuk memasuki alam gaib yang penuh dengan rahasia gelap dan misteri yang menggetarkan. Pengikut tak diundang. Sore itu, kami bertiga, yaitu aku sendiri bernama Putri, bersama teman laki-lakiku, Firman dan Rusdi, berjalan dengan pelan menuruni tanah miring yang sedikit lembab, penuh dengan akar-akar pohon besar. Sekelilingku hanya ada semak-semak dan pepohonan yang entah apa namanya. Sebenarnya, rombongan kami berjumlah 7 orang. 4 orang lainnya yang terdiri dari 2 perempuan dan 2 laki-laki masih tertinggal di belakang karena salah satu teman kami sedikit sakit kakinya. Sebenarnya, jarak kami tidak terlalu jauh. Aku dan rombongan di belakang masih bisa memanggil dan sahut-sahutan untuk memastikan kondisi masing-masing. Aku berjalan di tengah-tengah, sementara Firman dan Rusdi mengapitku. Wajah kami sudah sangat kelelahan. Tadinya kami ingin sampai di bawah sebelum matahari terbenam. Namun, melihat situasi sekarang, nampaknya hal itu tidak mungkin terjadi. Raut wajah senang dan bahagia saat di puncak tadi sudah tidak terlihat saat ini. Yang ada hanya wajah lesu dan lelah. Kami semua sepakat kalau malam ini juga kami harus turun ke bawah. Tak ada menginap lagi karena esok harinya masing-masing dari kami sudah masuk kerja. Walaupun entah aku bisa masuk kerja atau tidak dengan kondisi fisik yang seperti ini, karena jujur ini adalah pengalaman pertamaku mendaki gunung. Put, masih kuat gak? Tanya Firman yang berjalan di belakangku. Aku mengangguk dan menjawab, masih kok. Beruntung aku mempunyai teman seperti mereka. Mereka tidak memaksakan untuk berjalan ketika aku atau yang lainnya sudah merasa lelah. Seperti tadi, beberapa menit sekali mereka rutin menanyakan bagaimana keadaanku, masih kuat atau tidak, dan pertanyaan semacam itu. Sampai hari gelap pun, kami masih berada di jalur. Rombongan lain masih berada di belakang kami. Kini, jalur menjadi gelap gulita. Pohon dan semak di sekitarku nyaris tidak terlihat. Hanya ada cahaya dari headlamp di kepala kami yang membantu menunjukkan jalan. Kini, aku tidak melihat kemana-mana. Aku hanya fokus melihat ke depan dan memperhatikan Rusdi yang berjalan di depanku. Di tengah kelelahan ini, aku harus menjaga konsentrasi dan saling menjaga satu sama lain. Misi kek, kata Rusdi. Aku lantas bingung mendengar sapaan Rusdi yang entah ditujukan kepada siapa. Aku menoleh ke Firman dan berbisik, gak ada siapa-siapa. Si Rusdi ngaco kali ya? Firman yang juga tahu ada yang tak beres dengan Rusdi hanya bisa menggelengkan kepala. Shh, udah, fokus aja sama jalur, ujarnya menyuruhku agar tidak berpaling dengan arah depan. Beberapa menit kemudian, sampailah kita di pos 3. Di sana kami memutuskan untuk beristirahat. Firman yang sudah sangat lelah itu melepas karir dan merebahkan badannya di tanah. Saat itu, pos 3 benar-benar sepi. Rusdi mengeluarkan makanan ringan dan membaginya denganku. Udah deh, kita tunggu rombongan yang ada di belakang saja, kata Rusdi. Kemudian Firman menjawab, iya benar, enaknya gitu sih. Soalnya kalau buru-buru juga percuma. Nanti kita sampai di bawah duluan. Juga yang ada kita nunggu mereka. Mending tunggu di sini aja sambil istirahat. Loh, mereka masih jauh nggak? Tanyaku. Enggak, paling setengah jam juga sampai sini mereka. Udah, kalau Putri mau tidur-tiduran juga nggak apa-apa. Nanti aku yang jaga, kata Rusdi meyakinkan. Mendengar itu, aku pun mengiyakan. Karena memang badanku sudah sangat pegal, aku melepas karir dan berbaring beralaskan tanah di samping Firman. Beberapa saat kemudian, Firman membelokkan arah headlamp yang dipasang di kepalanya. Praktis, sorot cahayanya jadi mengenaiku. Duh, maaf Put, lupa gue, ucapnya. Kok lupa pakai headlamp tapi arahnya ke samping sih? Mending matiin deh buat hemat, ujarku memberi saran. Saat itu, aku belum tahu kenapa Firman membelokkan arah headlampnya. Dia baru bercerita setelah sampai di bawah. Sorot cahayanya mengarah ke sebuah dahan pohon dan ia melihat ada sebuah kaki sedang mengayun-ayun. Di dahan pohon tersebut layaknya orang duduk. Karena itu, ia langsung membelokkan arah cahayanya
Kembali ke cerita. Setelah 1 jam menunggu, rombongan itu tidak sampai-sampai. Firman kemudian menanyakan untuk melanjutkan perjalanan. Mungkin karena penampakan kaki itu, dia jadi takut berlama-lama di sini. Akhirnya, kita semua sepakat untuk kembali melanjutkan perjalanan melewati jalur yang dikelilingi hutan lebat. Di tengah perjalanan inilah sebuah keanehan terjadi. Dari kejauhan kami melihat di depan kami seperti ada cahaya senter. Mula-mulanya kami berpikir ada pendaki lain. Setelah kami sorot dengan cahaya senter, ternyata benar ada 4 orang pendaki lain yang bukan dari rombongan kami. Kami mempercepat langkah, niatnya mau menyusul mereka. Tapi entah kenapa, seberapa cepat kami melangkah, kami tidak bisa mencapai pendaki tersebut. Posisi mereka tetap berada jauh dari kami. Secepat apapun kami berjalan untuk menyusul. Karena jengkel, Rusdi pun berteriak memanggil. "Bro, tunggu bro! Bareng!" teriak Rusdi, dan benar saja, keempat pendaki itu berhenti berjalan. Namun tidak menoleh ke arah kami. Tanpa pikir panjang, kami segera berjalan mendekat. Dan disinilah kejadian epik terjadi. Saat sudah berjalan beberapa meter, kami melihat ke depan. Keempat pendaki itu berubah menjadi pocong. Persis dengan mata kepala kami bertiga, kami melihat jelas sebuah tubuh yang terbalut kain kafan putih berdiri melayang di depan kami. Sontak aku shock. Firman dan Rusdi langsung menutup mata. Begitu pula denganku. Kami berhenti di tempat itu. Ingin melangkah pun tak berani. Tanganku benar-benar gemetar. Mungkin kalau tidak buru-buru menutup mata, aku bisa pingsan di tempat itu. "Man, apa itu man?" tanyaku sambil menutup mata dan dengan suara yang gemetar. "Udah Put, udah, baca doa aja," ucap Firman yang juga ketakutan. Kami bertiga membaca doa sambil menutup mata. Tak butuh waktu lama, tiba-tiba aku mendengar suara Rusdi. Udah hilang." Rupanya, Rusdilah orang yang paling berani di sini dan menjadi yang paling pertama membuka mata. "Aduh, gue takut nih," ucapku pada Firman. Kemudian ia merangkulku dan berkata, "Gak apa-apa, baca doa aja. Sama jaga konsentrasi, coba tenang dulu." Aku kemudian mencoba menenangkan diri. Setelah minum air, aku pun perlahan tenang. Kami yang tidak biasa berlama-lama di tempat itu kemudian lanjut berjalan. Semenjak itu, posisi kami pun berubah. Firman kini berada di sampingku. Dia terus membimbingku supaya tidak melihat ke arah lain dan fokus mengamati yang ada di depan. Sementara Rusdi sekarang berjalan di belakang kami. Kami mulai menuruni tanah-tanah yang terjal. Selama itu, tak henti-hentinya mulutku membaca doa. Setelah sampai di pos 2, kami bertemu rombongan pendaki lain yang sedang berkemah. Karena tak punya waktu dan sudah enggan berlama-lama, kami hanya menyapa mereka dan tidak beristirahat. Oh iya, bisa dipastikan pendaki di pos 2 itu adalah 100% adalah manusia. Selama Firman di sampingku, tidak ada hal-hal aneh lagi sampai melewati pos 1 dan akhirnya kami mulai menemukan jalur yang cukup landai, menandakan kami sudah hampir sampai. "Berdoa ya guys," Rusdi berucap dari belakang. Entah mengapa setelah mendengar Rusdi berkata demikian, aku ingin sekali menoleh ke belakang. Tanpa sadar, aku pun menoleh ke arah Rusdi dan beberapa meter di belakang Rusdi, keempat pocong tadi masih mengikuti kami dengan cara melayang. "Shh, lihat depan," kata Firman yang kemudian langsung mengarahkan kembali wajahku ke depan. Aku langsung mengucap istighfar. Aku kembali merasa takut. Sementara Rusdi justru cekikikan di belakangku, seakan dia sudah terbiasa dengan hal-hal seperti ini. "Udah, mau sampai kok Put, santai aja," kata Rusdi dari belakang. Ternyata keanehan belum selesai. Sesampainya di base camp, kami terkejut bukan main. Ternyata rombongan yang semula kami kira berada di belakang sudah lebih dulu sampai di base camp. Kami semua pun kebingungan bagaimana mereka bisa mencapai duluan tanpa berpapasan dengan kami bertiga. Padahal sebelumnya jelas-jelas mereka tertinggal jauh. "Lu lewat jalur lain?" tanya Firman kepada Albi, sang pendaki dari rombongan itu. "Enggak, gue lewat jalur yang sama kayak kalian. Cuma kalau kita nggak ketemu ya?" tanya Albi kebingungan. "Justru gue kira lu udah sampai duluan," tambahnya. "Ah, bohong lu. Gak mungkin, gue tadi nunggu lu semua di pos 3, tapi gak sampai-sampai," balas Firman. Sementara mereka berdebat kecil, aku bergabung bersama teman-teman perempuanku. Di sana aku menceritakan apa yang aku alami, dan disinilah aku bisa menangis saking takutnya.
Namun mereka bisa menenangkanku dan Rusdi memastikan bahwa makhluk-makhluk itu sudah tidak mengikuti lagi. Aku sudah tidak memikirkan lagi keanehan-keanehan itu. Malam itu, aku makan dan berusaha menghibur diri. Kemudian setelah tenaga terisi kembali, kami semua pulang dan sampai di rumah masing-masing dengan selamat. Terima kasih telah menyaksikan Rendra Story Horror, di mana setiap sudut menyimpan cerita-cerita yang akan membuat bulu kuduk merinding. Jangan lewatkan kisah-kisah seram berikutnya.